Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut kami sampaikan terkait cara pengisian jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dalam buku ini Bapak Ibu diharapkan siswa bisa memiliki 7 nilai pembiasaan. Yang pertama yakni bangun pagi, yang kedua rajin beribadah, yang ketiga pembiasaan berolahraga, kemudian makan sehat dan bergizi, yang kelima gemar belajar, yang keenam bermasyarakat, yang ketujuh tidur cepat. Sebelum mengisi buku jurnal, jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, dan sekolah di kolom yang telah disediakan. Berikutnya di lembaran yang kedua, Bapak Ibu bisa membaca kata pengantar tujuan dari buku ini, kemudian juga ada daftar isi. Setelah itu Bapak Ibu di sini juga tertuliskan terkait lagu-lagu tentang 7 kebiasaan anak hebat. Bapak Ibu bisa scan barcode di atas untuk bisa menyimak. Berikutnya di sini ada manfaat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, apa saja itu tertuliskan di bagian depan buku. Bisa Bapak Ibu baca dan juga disampaikan kepada anak-anak untuk bisa memotivasi kebiasaan-kebiasaan baik ini. Tentu 7 kebiasaan ini semoga betul-betul bisa membawa kebiasaan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian Bapak Ibu di sini di lembar jurnal pemantauan di bagian ini, disinilah setelah ini untuk mengisi 7 kebiasaan. Di sini nanti bulan yang kita isi dimulai saat ini yaitu bulan Juli, karena buku ini panjenengan terima di bulan ini yakni bulan Juli. Dan di setiap 1 bulan Bapak Ibu nanti akan ada 7 kebiasaan yang harus dituliskan. Yang pertama di sini kebiasaan bangun pagi. Ya, ini adalah satu kebiasaan yang pertama. Nanti jangan lupa di atas diberi nama dan kelas, juga ada tanda centang ini yang harus diisi ya. Ada keterangan di atas bagaimana cara mengisinya, yaitu memberikan tanda centang. Yang perlu diperhatikan yang pertama ini tanggal Bapak Ibu. Silahkan ini untuk bulan Juli ini kita mulai besok, ya ini tanggal 22. Berarti harinya adalah hari Selasa di sini, hari Selasa. Yang sebelum-sebelumnya silahkan dikosongi karena memang belum tersedia. Terus kemudian di sini ada aku bangun pukul berapa, silakan diisi anaknya bangun pukul berapa, dicentang saja Bapak Ibu nggih. Ada rentan waktu antara jam 4 sampai jam 5 atau jam 5 sampai jam 6, jam 6 atau jam 7, silakan dicentang salah satu. Atau kalau memang tidak ada ketiga waktunya, misalkan sebelum jam 4 anak-anak sudah bangun, maka ditulis di sini di waktu lainnya. Di sebelah sini ditulis waktu lainnya, misalkan sebelum jam 4 atau lebih dari jam 7 ditulis juga waktu lainnya. Keterangannya apa gitu ya. Misalkan lebih jam 7 karena di hari Minggu anak-anak bangunnya kesiangan begitu karena tidak sekolah misalkan, maka ditulis waktu lainnya begitu ya. Kemudian yang kedua ya ini kebiasaan beribadah, sama di bulan Juli ini ya ada kebiasaan beribadah juga yang harus ditulis, maka dimulai dari tanggal 22 harinya adalah Selasa, yaitu kebiasaan sholat 5 waktu. Di sini subuh berjamaah, Y tidak, ini contohnya ya, subuh berjamaah, Y atau T. Y artinya ya, T artinya tidak. Maka kelima sholat ini diharapkan anak-anak dilaksanakan berjamaah Bapak Ibu. Jadi kalau dilaksanakan berjamaah berarti dicentang kolom Y. Kalau tidak dilaksanakan berjamaah dicentang tidak. Kalau tidak sholat bagaimana? Kalau tidak sholat ya berarti tidak perlu diisi, tidak perlu diisi. Kemudian di sini mengaji, melaksanakan mengaji atau tidak, silakan dicentang bagian kolom mengajinya. Setelah itu ada puasa sunnah, anak-anak melaksanakan puasa sunnah atau tidak, silakan dicentang. Kemudian sedekah, anak-anak melaksanakan sedekah atau tidak. Misalkan pembiasaan sedekah kalau di madrasah kami dilaksanakan setiap hari Jumat, maka ketika anak-anak melaksanakan infak Jumat nanti bisa dicentang sedekah begitu nggih. Atau ibadah lainnya bisa juga ditulis di sini yang tidak tercantum, tidak yang kaitannya misalkan selain sholat, selain mengaji, selain puasa sunnah, selain sedekah, ibadah lainnya ya boleh ditulis di sampingnya. Berikutnya kebiasaan yang ketiga ya, jadi dalam 1 bulan ini kebiasaan yang ketiga masih di bulan Juli, yaitu kebiasaan berolahraga.
Nah, ini bagaimana, apakah anak-anak melaksanakan olahraga atau tidak? Tetap dimulai dari tanggal 22 ya, harinya hari Selasa di bulan Juli ini. Kemudian melakukan kegiatan olahraga, iya atau tidak, silakan dicentang. Kalau iya berarti ya iya, kalau tidak berarti tidak. Kemudian olahraganya apa? Waktu olahraganya apa? Kalau dilaksanakan ya, kalau tidak dilaksanakan berarti nama olahraga, waktu olahraga juga tidak perlu ditulis ya. Keterangan misalkan tidak olahraga karena sakit atau karena apa, atau misalkan tidak ditulis karena ya tidak sakit, tidak apa, tapi tidak olahraga, terus sehingga tidak perlu ada keterangan ya, tidak perlu ditulis. Berikutnya kebiasaan makan sehat dan bergizi. Nah, di sini masih sama, ada kolom tanggal, kemudian hari, silahkan ditulis nggih. Kalau L berarti di sini menu makanan nggih. Menu makanannya apa? Makan pagi. Di sini ditulis pada kolom waktu makan. Menu makanannya apa ya, jadi anak-anak makan apa, sayur atau tahu tempe atau apa. Nah, silakan ditulis di sini menu makanannya apa. Terus kemudian L kalau lengkap bergizi ya, kalau tidak lengkap silakan ditulis TL. Begitu juga untuk makan siang dan juga makan malam, silahkan ditulis di sini nggih. Lengkap itu seperti apa? Ini keterangannya ada di bawah Bapak Ibu nggih. Menu makanan yang lengkap itu dikatakan lengkap apabila terdiri dari nasi, sayur, lauk pauk, buah, dan susu. Itu dikatakan lengkap. Kalau tidak lengkap berarti itu. Berikutnya, setelah kebiasaan makan sehat dan bergizi, kebiasaan di 1 bulan berikutnya adalah kebiasaan gemar belajar nggih. Sama keterangannya di sini masih ada kolom tanggal, hari, dan juga kegiatannya apa. Kalau anak-anak melaksanakan belajar maka dicentang belajarnya, kalau tidak belajar dicentang tidak belajar. Nggih, apabila belajar apa yang dipelajari. Nah, kalau iya, maksudnya yang dicentang adalah belajar, maka di sini diberi keterangan apa yang dipelajari, misalkan pelajaran apa, bahasa Indonesia, matematika, atau yang lainnya, atau pelajaran yang lain, atau mungkin hanya sekedar membaca bacaan, monggo bisa nggih ditulis. Kalau tidak belajar berarti tidak perlu ada keterangan. Berikutnya di sini kebiasaan bermasyarakat, tulis nama dan kelas juga yang atas sendiri nggih. Kemudian kolomnya masih sama, kolom pertama tanggal, kolom kedua hari, tulis juga dimulai tanggal 22, harinya Selasa. Kegiatan yang diikuti apa, ada atau tidak ada ya, kegiatan masyarakat yang diikuti ada tidak ada. Kalau ada dicentang ada, kalau tidak ada dicentang di sebelahnya ini tidak ada. Bagaimana perasaannya, senang atau tidak senang ya. Nah, di sini juga di kolom ada kegiatan ini nggih. Kalau ada silakan juga ditulis kegiatannya. Misalkan ikut acara bersih-bersih di lingkungan, atau mungkin ikut ada kegiatan genduren nggih. Genduri di masjid itu juga termasuk kegiatan bermasyarakat Bapak Ibu nggih, bersosial. Berikutnya kebiasaan tidur cepat nggih. Nah, masih sama di kolomnya ini ada tanggal dan hari, silakan ditulis. Kebiasaan baik sebelum tidur, anak-anak melaksanakan apa? Membaca buku, membaca doa, atau mungkin apa kebiasaan baik. Kemudian apakah anak sudah melaksanakan kebiasaan tidur cepat? Kalau iya maka dicentang iya, kalau tidak maka dicentang tidak. Tidurnya pukul berapa? Juga diberi keterangan di sebelahnya sini, Ibu. Jam berapa tidurnya? Jam 7, jam 7 itu berarti jam 19 atau jam 20 misalkan ya, jam 8. Kemudian di sini keterangan misalkan tidak tidur cepat, alasannya apa? Nah, bisa di sini keterangan. Berikutnya rekapitulasi perkembangan sikap pembiasaan bagi siswa. Di sini nanti yang mengisi adalah ibu, bapak guru, pengampu ya. Di sini nanti ada catatan untuk akhir bulan Bapak Ibu ya, catatan orang tua apa, catatan wali kelas apa. Begitu seterusnya di setiap bulan. Nanti kita akan ketemu di jurnal berikutnya di bulan Agustus. Bapak Ibu mohon dampingannya dalam pengisian buku ini karena anak-anak juga masih kecil, tanpa dampingan panjenengan sedaya tidak banyak yang bisa kami lakukan. Semoga kebiasaan ini pelan-pelan bisa betul-betul menjadi kebiasaan yang otomatis bisa dilakukan oleh anak-anak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.